hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa di kesibukannya luar biasa. Ustaz Brandon Boy, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua untuk share ilmu. Jadi kemarin ada guru yang ini minta berupa materi itu bisa diajak diskusi soal Islam dan seterusnya, begitu katanya. Ya, mau diskusi katanya. Nah ini tepat sekali. Hari ini insya Allah Bapak Ibu guru yang ingin diskusi panjang lebar tentang Muhammadiyahan, tentang keislaman, beliau pakarnya. Insya Allah, karena beliau sekarang diamanai sebagai rektor bidang Al-Islam ke Muhammadiyahan, maka sudah pasti pengetahuan dan juga pemahaman tentang Muhammadiyahan sudah paten lah dari itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua kalau ingin diskusi di sini panjang lebar tentang bagaimana Muhammadiyah, tepat sekali momentum hari ini. Gitu. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi tentang Muhammadiyah dan juga spesifiknya dalam tradisi literasi, kira-kira bagaimana? Gitu. Apakah cukup relevan dengan kondisi saat ini? Kita ada juga literasi sekolah. Apa kemudian Muhammadiyah mengambil peran di situ? Nah, ini akan coba dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Brandon Boy hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Anda. Saya buka biar enak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Mas Supri yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, guru SMP Muhammadiyah 2 yang saya banggakan. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini akhirnya sampai di sini setelah dijadwalkan 3 kali. Mohon maaf. Jadi saya sih sebenarnya bukan soal kesibukannya itu, bukan soal sulitnya mencari waktu, tapi kadang-kadang kalau teman-teman terutama di Malang itu, kalau mau mengundang saya itu saya selalu tanya lebih dahulu, ini sudah beneran? Sudah beneran itu bukan karena apa-apa, tapi saya sudah sangat sering ditolak setelah diundang. Gitu. Jika saya tanya, Mas Supri ini beneran undang saya ini? Bener, oke. Gitu. Dan bagi saya oke lah, namanya orang itu kan ya begitu, ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi pengalaman ditolak setelah diundang itu berkali-kali, sudah bagian dari asam garam kehidupan saya sebagai apa istilahnya sebagai pembicara publik begitu. Dan yang aneh itu justru di Malang ini yang saya sering ditolak gitu loh. Di tempat-tempat lain biasa. Gresik itu biasa sekali. Bahkan dalam satu kesempatan saya pernah datang ke Gresik sebulan itu 4 kali gitu. Karena banyaknya yang undang. Itu. Oke, jadi saya berterima kasih karena memang mungkin Mas Supri juga nanti menanggung resiko mengundang saya ini. Pasti nanti ada yang WA, ada yang kok ngundang wong kui gitu. Itu saya sudah pastikan akan terjadi. Tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang orang menolak itu tidak didasarkan pada pertimbangan yang serius, tapi istilah bahasa Arabnya itu kola wakila, jarine yang itu. Setelah ketemu ya orang apa saja gitu. Tapi itulah ada banyak hal ya. Karena itu pertama saya mengucapkan syukur bahwa pada akhirnya hadir di tempat ini. Kalau saya sering mengutip Prof. Din Samsudin itu, di samping untuk silaturahim itu ada tujuan lain yang kita ingin capai, yaitu silatul fikri. Nah, itu. Kalau silaturahim itu sambung rasa, silatul fikri itu ya sambung pikiran. Yaitu tadi ada jarak kadang-kadang antara yang didengar dengan yang senyatanya tidak sambung, maka kita perlu silatul fikri, sambung pemikiran. Nah, tema yang diberikan kepada saya pada dasarnya sesuatu yang sangat luas dan berat begitu. Muhammadiyah itu satu hal, literasi itu juga hal yang lain. Kemudian bagaimana kita harus menghubungkan antara satu tema
yaitu Muhammadiyah dengan literasi ini. Nah, saya ingin mengawali dengan pertama-tama mengungkapkan tentang tradisi baca, itu tradisi baca dalam Islam, kemudian bagaimana sebenarnya Islam memandang ilmu pengetahuan. Lalu secara khusus kita juga perlu melihat di Indonesia ini sebenarnya bagaimana tradisi yang berkembang gitu. Ada banyak survei, ada banyak studi lah katakan begitu, yang bercerita tentang tradisi membaca atau tradisi literasi masyarakat Indonesia. Nah, tapi satu ketika saya mengutip atau mengambil satu data yang bercerita tentang tradisi, atau bukan tradisi tetapi lebih tepatnya itu waktu yang dihabiskan oleh individu dalam negara-negara tertentu dalam hal membaca. Nah, gitu. Ada 30 negara yang disurvei, dan yang mengejutkan ternyata Indonesia berada pada posisi nomor 17, itu di atasnya Korea. Itu. Karena rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 6 jam dalam 1 minggu untuk membaca. Nah, negara muslim lain, saya sebut negara muslim karena penduduknya mayoritas muslim, itu kita tidak membahas tentang apakah negara muslim itu negara Islam apa enggak, itu lain soal ya. Tapi maksud saya negara muslim itu negara yang penduduk mayoritasnya muslim, itu berada pada posisi yang cukup tinggi juga. Ada nomor 7 Mesir, Saudi, nah Turki di bawah Indonesia. Ini memberikan saya satu bentuk keyakinan, ternyata memang survei-survei itu kadang-kadang punya ideologi. Itu jadi ya, karena di tempat lain kita pernah menemukan satu data bahwa di antara 62 negara yang disurvei tentang tradisi literasi, ternyata Indonesia berada pada posisi 61, nomor 2 dari bawah itu. Itu kan satu versi, tapi versi ini justru menyatakan, maka bagi saya itu survei itu memang kadang-kadang punya ideologi yang kita mesti membacanya harus jeli siapa yang mengeluarkan. Nah, itulah bagian dari literasi. Gitu juga. Nah, ini juga penting itu. Nah, apa makna data ini bagi saya? Makna data ini adalah ternyata kita ini tidak terlalu buruk dalam hal tradisi baca. Nah, gitu. Cuma memang perkembangan dunia teknologi informasi pada hari ini kadang-kadang menjadikan kita ini mengalami pergeseran cara itu ya dalam hal mencari informasi. Pada zaman dahulu orang itu sengsara karena tidak punya informasi, sulit ya. Misalnya saya ingat ketika mau belajar, mau mencari beasiswa S2 ke Australia tahun 2000, saya berangkat tahun 2005, berarti mencari beasiswanya itu sudah mulai sejak tahun 2002. Sampai waktu itu saya bilang ke teman, aku pinjam emailmu, karena saya belum punya, kami waktu itu sebagai lulusan sarjana-sarjana baru, peralihan dari tahun 90-an ke 2000 itu kan belum mengerti betul apa teknologi informasi. Sampai saya ke teman tuh email tuh pinjam, dan dia bilang, kamu ini kok aneh, email kok pinjam. Lalu ternyata, dan mencari informasi lewat internet begitu sulit pada zaman itu, karena kita mesti keluar mencari warnet, itu pun ngantri pun kadang-kadang sewanya 1 jam, tapi betul-betul efektif paling 30 menit itu, karena tidak cepat aksesnya. Sehingga saya mesti baca koran, cari-cari buku untuk mencari informasi real tentang beasiswa. Sekarang kan lain keadaannya. Maka istilahnya saya sering mengatakan, jika zaman dahulu orang itu sengsara karena sulit mencari informasi, sekarang ini sengsara karena terlalu banyak informasi. Nah, gitu. Maka ada yang menulis itu kan saring sebelum sharing, misalnya begitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan kepada kita hakikat mencari pengetahuan pada hari ini sudah berubah dibanding pada masa lalu. Lalu kenyataan itu membawa kita kepada satu situasi yang oleh para ahli disebut sebagai matinya kepakaran. Sekarang ini udah nggak ada orang pakar itu, karena siapapun bisa ngomong apa saja. Di grup misalnya, teman-teman pasti grupnya lebih dari 20.
Itu amatilah, semua orang ahli. Nggak ngerti pun bicara seperti ahli. Memang itu ada. Saya waktu perjalanan tahun 2017 ke Amerika, singgah di bandara California, karena jam tunggu menuju kota berikutnya itu masih agak panjang, kira-kira 6 jam, maka saya jalan-jalan ke toko buku, nemu buku sangat bagus, judulnya The Death of Expertise, Matinya Kepakaran. Buku itu lalu pada waktu itu baru terbit karena beli di tempatnya sana. Lalu beberapa tahun kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Matinya Kepakaran. Saya membaca buku itu kaget. Kagetnya bukan karena bahwa internet telah punya kontribusi penting dalam mematikan kepakaran orang, tapi ternyata itu juga terjadi di Amerika itu loh. Jadi penulis ini mengatakan masyarakat Amerika sekarang ini sudah nggak bisa bedakan mana yang ahli beneran dan ahli semu. Nah, itu mana yang orang belajar beneran dengan ya belajarnya dari sharing tanpa saring tadi itu. Yang saya kaget itu di situ. Artinya begini, pandangan sementara saya sebelum datang ke Amerika itu, saya membayangkan orang Amerika itu ya secara umum literer gitu. Karena ya, pusat keilmuan hari ini ada di sana, pusat peradaban ada di sana, pusat perkembangan teknologi ada di sana. Tapi ternyata dengan membaca buku The Death of Expertise itu, lalu saya menyadari ternyata orang Amerika juga mengalami gejala yang sama dengan semua orang di berbagai belahan dunia. Artinya mode mencari informasi dan pengetahuan ini memang sekarang berubah, sehingga membicarakan tentang literasi itu menjadi sangat penting. Nah, gitu. Ini konteks pertama ya. Lalu yang kedua, Muhammadiyah. Apa hubungannya dengan Muhammadiyah? Kalau kita ikuti sejarah perkembangan atau sejarah kelahiran Muhammadiyah, kita akan menemukan beberapa poin penting. Poin penting yang bisa kita dapatkan itu antara lain adalah Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena ada tantangan yang dihadapi oleh umat Islam baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal itu adalah adanya sikap tidak kritis dalam beragama. Nah, itu sikap tidak kritis dalam beragama itu singkat kata lalu diistilahkan dengan taklid. Nah, kalau kita perhatikan sikap tidak kritis dalam beragama itu sebabnya apa? Ya karena kurang literasi. Nah, gitu. Sehingga meskipun bergerak dalam wilayah keagamaan, sebenarnya yang diusahakan oleh Kiai Dahlan menurut saya juga literasi gitu. Bahwa beragama ini tidak boleh begitu-begitu saja. Nah, gitu. Maka kalau saya menggambarkan salah satu misi atau salah satu apa istilahnya? Strategi kemudian memiliki dampak yang dibawa oleh Kiai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah itu adalah rasionalisasi sikap beragama. Nah, rasionalisasi sikap beragama itu dari mana lahirnya? Tidak mungkin lahir kalau orang tidak punya literasi. Nah, karena itulah lalu Muhammadiyah menyatakan diri tidak mengikuti satu mazhab secara khusus dalam hal fikih, gitu ya, dalam hal fikih. Maksudnya adalah itu tadi, supaya kita ini punya literasi. Dan setelah punya tradisi literasi yang baik, kemudian kita bisa memilih mana di antara pilihan-pilihan itu yang sesuai dengan cara pandang keagamaan tertentu. Nah, dalam hal ini kan Muhammadiyah sudah menggariskan cara keberagamaan yang disebut sebagai Islam berkemajuan. Nah, Islam berkemajuan itu apa? Ini erat sekali menurut saya kaitannya dengan literasi, karena dalam banyak tafsir tentang Islam berkemajuan itu ada beberapa pilar. Satu, Islam berkemajuan itu maknanya Islam, cara berislam yang menjadikan ilmu sebagai peradaban atau berbasis kepada peradaban ilmu. Nah, maka di sini saya selalu kutip di banyak tempat kalau saya berbicara tentang persoalan ilmu dan literasi ini, tentang sebuah kitab yang ditulis oleh seorang penulis sejarah yang sangat terkenal, buku-bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Roghib As-Sirjani. Judul kitabnya itu Al-Ilmu wa Binaul Umam, ilmu dan pembangunan peradaban,
dan pembangunan bangsa-bangsa. Al-umam itu jamak dari ummatun. Umat itu ya umat ya. Meskipun kalau kita pelajari baca buku-buku tafsir, penafsiran mereka tentang umat itu beragam. Ada yang menyebut umat itu ya pokoknya semua umat Islam di dunia ini ya namanya umat, satu umat. Ada yang menyebut umat itu ya bangsa tertentu. Oke, kita tidak membahas tentang itu, tetapi buku itu atau kitab itu memberikan satu penegasan kepada kita semuanya bahwa tidak ada bangsa-bangsa yang mengalami kemajuan peradaban di dunia ini yang tidak mendasarkan diri kepada ilmu. Nah, gitu. Nah, contohnya, misalnya kita contoh Persia, kemudian mana Romawi. Jadi sebelum Islam lahir sebagai agama yang kemudian melahirkan peradaban besar, pada zamannya itu dunia ini dikuasai oleh dua peradaban besar, yaitu Romawi di sebelah barat dan Persia atau yang kita sebut Iran sekarang di sebelah timur. Saya beberapa kali ke Italia, tapi tidak sempat mampir ke Roma itu. Tapi di Italia kota yang saya datangi itu adalah sebuah kota yang menjadi tonggak atau yang menjadi apa istilahnya? Istilah bahasa Inggrisnya itu the cradle of Renaissance. Cradle, tempat kelahiran Renaissance. Kalau kita berbicara tentang peradaban Eropa, itu mulanya itu kebangkitan peradaban Eropa itu kan dimulai dengan satu peristiwa namanya Renaissance. Nah, Renaissance itu lahirnya di sebuah kota namanya Florence. Saya 2 kali ke Florence dalam perjalanan akademik karena saya tergabung dalam konsorsium penelitian dengan sebuah universitas di Florence namanya European University Institute. Apa yang saya lihat di situ, ya Florence ini memang betul-betul nampak sebagai warisan peradaban Eropa abad pertengahan, Renaissance itu gitu. Meskipun kalau kita pengen lihat sisa-sisa kejayaan Romawi itu ya di Roma gitu, bukan di Florence. Tapi maksud saya adalah begitu kita melihat ada museum apa istilahnya itu seni itu loh, Da Vinci dan seterusnya, ini peradaban gitu, ini peradaban. Dan tidak mungkin kalau peradaban ini tidak dibangun dengan ilmu pengetahuan. Oke. Lalu saya belum pernah ke Baghdad, tapi ke dalam tanda petik sisa-sisa peradaban Islam yang lain saya pernah kunjungi itu adalah di Iran, Persia tadi itu, Persia. Di Persia kita tahu di situ ada satu kota yang sangat terkenal namanya Isfahan, dan kami mengunjungi Isfahan untuk melihat katakanlah bagaimana peradaban dunia Islam itu dibangun di situ, dan memang menakjubkan. Peradaban Iran itu menurut saya adalah peradaban ilmu. Memang kalau kita bicara Iran itu yang segera muncul dalam pikiran sebagian orang adalah tentang ideologi yang katakanlah Syiah itu. Tapi di luar persoalan itu saya melihat ini sebuah konteks peradaban yang dibangun di atas ilmu. Nah, gitu. Perpustakaan itu menjadi sesuatu yang wajib di semua titik. Bahkan di sebuah kota namanya bukan di Isfahan tapi di Qum ya. Kami diajak ke sebuah perpustakaan namanya Perpustakaan Ayasi Najafi. Itu seorang tokoh ulama yang punya keinginan mendirikan perpustakaan, dan koleksi buku sekarang sampai ada di situ, sampai di ruang tertentu ada namanya dokter buku, klinik buku. Jadi buku-buku masa lalu yang rusak itu lalu diperbaiki dengan teknologi tertentu. Dan mereka bercerita Ayasi Najafi itu ketika ingin memiliki sebuah buku, dia nyimpen uangnya, uang makannya itu sehingga makannya bisa dia puasa, supaya jatah makannya itu bisa ditabung untuk beli buku gitu. Atau dia dia mengurangi jatah makannya. Kalau puasa kan berarti total sehari tidak makan, tapi yang makan seharusnya 2 kali menjadi 3 kali menjadi 1 kali. Ternyata dia hanya ingin menyimpan uangnya itu untuk beli buku.
Nah, semuanya ini memberikan kita sebuah refleksi. Memang betul kalau bangsa-bangsa yang membangun peradaban itu pastilah dengan ilmu. Maka pilar pertama Islam berkemajuan itu adalah sebuah konteks berislam yang menjadikan ilmu sebagai pilar peradaban, atau kita mendasarkan diri pada peradaban ilmu. Karena itu menjadi sangat mutlak pentingnya untuk selalu melakukan cek and recheck setiap kita menemukan informasi. Tapi karena teknologi informasi yang sekarang ini masif dan masuk ke dalam relung kehidupan kita sangat pribadi, itu kadang-kadang menjadikan tradisi literasi kita memang agak terancam. Sampai saya pernah guyon pada beberapa forum itu, ternyata posisi Al-Quran dan Sunnah sekarang ini lebih rendah dibanding satu kitab. Satu kitab namanya Al-Wa'i. Al-Wa'i itu Al-WA mesti sebenarnya itu. Karena apa? Begitu kita nerima informasi di WhatsApp, itu langsung tidak usah dibaca, tidak usah dijudulin tok. Istilahnya itu saya ada istilah BPJS. Baca pas judul langsung share. Itu aja. Gak usah dilihat itu. Tapi kita mengikuti perdebatan di Muhammadiyah kalau soal ibadah, itu kan mesti ada dasar hadisnya ya. Orang itu bertanya, sik toh, hadisnya ini sahih apa enggak? Begitu enggak di Muhammadiyah? Jadi hadis saja kita pertanyakan dulu. Tapi WA langsung kita share, kan berarti lebih tinggi posisi WA daripada hadis gitu. Nah, ini kan menyangkut tradisi literasi. Saya sudah mengikuti perdebatan di Muhammadiyah itu dan selalu status hadis itu menjadi perdebatan paling awal. Puasa Rajab, puasa itu. Nah, itu pasti wes. Dan orang berdebat serius gitu loh. Ada dasarnya enggak hadis ini gitu. Tapi begitu menerima informasi dari media sosial, nah, tidak usah dilihat, pokoknya judulnya itu. Lalu nanti muncul konfirmasi, muncul tanggapan. Dan biasanya konfirmasi dan tanggapan itu sudah tidak penting. Yang penting sing awal. Pokok bener gak bener pokok ini. Nah, gitu. Jadi ini ancaman serius bagi tradisi literasi kita. Sehingga saya pada tahun berapa itu pernah diwawancari Kompas. Saya berbicara tentang tradisi literasi tradisional. Literasi tradisional itu ya begini ini. Ya, gitu ya, artinya ya orang belajar itu ya memang kadang-kadang tidak harus selalu modern caranya iya, modern alatnya iya, tapi dalam hal tertentu tidak semua hal modern itu bisa menggantikan hal-hal yang tradisional. Namanya kita ini ngajar, itu antara ketemu langsung dengan lewat media rasanya berbeda. Itu berbeda. Sehingga saya lihat mahasiswa sudah mulai pada berdatangan ke Malang sebenarnya. Meskipun juga tidak kuliah langsung. Tapi yang saya tangkap adalah satu, memang sudah bosan di rumah kali ya itu. Tapi di luar persoalan itu ada dimensi spiritual yang ingin mereka capai, yaitu saya rindu suasana belajar. Nah, gitu. Nah, ini kan ancaman yang kita hadapi dalam konteks dunia literasi hari ini, yaitu literasi tradisional. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi Muhammadiyah menjadikan dengan Islam berkemajuan itu menjadikan tradisi literasi sebagai pilar, karena pilar dari Islam berkemajuan itu adalah menjadikan ilmu sebagai basis peradaban. Kita lihat di mana-mana ya. Mari kita ambil contoh. Bagi kita yang akrab dengan sejarah Islam tentu mengetahui masa Nabi tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan itu maknanya segala sesuatu yang datang, yang muncul sebagai persoalan diadukan kepada Nabi. Nabi Muhammad memberikan jawaban atau menunggu wahyu. Nah, tidak ada masalah. Semua gampang diselesaikan. Begitu masa sahabat, oke, otoritas berada di tangan mereka, sehingga karena masih sangat dekat dengan Nabi, tingkat konflik oleh karena perbedaan pandangan masih bisa diatasi gitu. Tapi pada masa berikutnya wilayah Islam sudah mulai meluas, kemudian persoalan juga semakin kompleks, maka persoalan-persoalan yang diadukan kepada pemimpin pada zaman itu mulai menemukan variasi-variasi jawaban. Nah, ini kan muncul dalam kehidupan kita hari ini, gitu. Variasi-variasi jawaban yang kadang-kadang
menjadikan kita ini harus arif dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Tapi di luar persoalan itu, setelah masa khalifah yang 4, kepemimpinan di dunia Islam pada zaman itu digantikan oleh satu dinasti, yaitu Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa cukup lama, kemudian digantikan oleh satu dinasti lain yang bernama dinasti Abbasiyah. Abbasiyah itu keluarga Nabi Muhammad, Umayyah itu keluarga Utsman bin Affan. Itu istilahnya klan lah gitu. Nah, pada zaman Abbasiyah, ini mohon maaf ya kalau kita ceritakan agak detail dan mungkin ada gambaran-gambaran yang sedikit bukan negatif tapi mungkin membuat kita kadang-kadang berpikir begitu kejadiannya. Jadi dinasti Abbasiyah merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Ya banyak cerita-cerita kelam. Tapi inti kata ada satu pangeran dari dinasti Umayyah itu yang mampu menyelamatkan diri. Namanya Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman Ad-Dahil itu ya sebenarnya nama Gus Dur Abdurrahman Wahid Ad-Dahil, itu nama lengkap beliau itu. Jadi saya pernah mendengar beliau cerita, nama lengkapnya itu Abdurrahman Ad-Dahil. Dan itu memang diambil dari nama seorang pangeran Bani Umayyah yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ibunya permaisuri di dinasti Umayyah itu adalah orang Maroko. Sehingga Abdurrahman Ad-Dahil ini lari ke barat, ke Maroko. Maroko berbatasan dengan Spanyol, berbatasan dengan Eropa sudah. Maka itu Maroko itu disebut dengan Maghrib dalam bahasa Arab. Kenapa Maghrib? Ghoroba itu artinya tenggelam, Maghrib berarti tempat tenggelam. Makanya Gorbun itu artinya barat. Itu karena tenggelam. Nah, maka karena ibunya berasal dari Maroko, Abdurrahman Ad-Dahil ini ke Maroko menemukan keluarganya. Kemudian sebelum itu Islam juga sudah hadir di Maroko melalui penguasa-penguasa dan panglima pada zaman-zaman Umayyah awal, sehingga dia ketemu penguasa di situ. Lalu mereka nyebrang dari selat Maroko, menyeberangi selat Gibraltar sampai ke Spanyol. Dan di Spanyol mereka mendirikan kerajaan Islam. Ada Al-Muwahhidun. Lalu kota-kota yang kita kenal seperti Andalusia, Sevilla, bahkan di selatan Italia ada kota namanya Sisilia. Itu semuanya berada dalam wilayah kekuasaan Islam pada zaman itu. Itu di sana, di Eropa itu. Nah, cuma saya beberapa kali ke Eropa belum sempat mampir Spanyol. Padahal yang paling saya inginkan itu ke Spanyol itu. Karena di situ ada Andalusia, ada Granada, ada Sevilla, dan di sana ada namanya Mosquita. Itu Grande, Mosquita Grande itu apa bahasa Spanyolnya. Masjid yang dulunya masjid kemudian jadi gereja, kemudian dibagi dua jadi masjid dan gereja, lalu sekarang menjadi gereja full itu. Umat Islam di Spanyol meminta supaya dijadikan masjid, belum berhasil sampai dengan hari ini. Di sana ada Istana Alhambra. Jadi barat dalam arti barat. Itu loh. Karena memang di Spanyol. Maka di situ muncul tokoh-tokoh ilmuwan bukan Al-Kindi. Siapa? Ibnu Rus. Saya pernah belajar gitar karena saya punya teman guru musik dan dia tidak guru musik sembarangan karena dia adalah Yamaha International Music School, guru Yamaha International Music School. Sehingga dia cerita ke saya, kalau nanti di Yamaha International Music di Singapura butuh guru, saya bisa dipanggil ke sana, Mas. Nah, satu ketika dia tiba-tiba bilang, Mas, saya sediakan 1 hari 1 jam, dalam 1 minggu 1 jam, hari apa terserah Mas, belajar gitar dengan saya. Jadi tiap hari Senin selama 1 jam, maunya 1 jam, tapi pada akhirnya 2 jam saya belajar gitar dengan beliau. Saya diberi gitar, bagus juga. Setelah saya cek harganya mahal juga gitar itu. Saya tidak terlalu paham awalnya, meskipun ini orang senior ya. Bapak ini memang senang ngobrol agama dengan saya gitu. Tapi ketika memberi saya gitar, kemudian ngajak saya bermain gitar, saya diajari main gitar itu. Lalu dia bilang, pokoknya begitu nanti menguasai
kaidah-kaidah musik lewat gitar ini, Mas. Mencipta lagu itu nil gitu kata dia. Saya masih belum paham maksudnya apa. Sampai akhirnya dalam proses belajar gitar itu gitu, yang dia bicarakan tidak lagi persoalan musik dalam arti musik sebagai teknik bermain musik, tapi dia bicara musik sebagai karya peradaban. Saya baru paham, oh makanya dia ngajak saya belajar gitar itu. Yang dia butuhkan adalah diskusi tentang sejarah peradabannya ini gitu loh. Lalu dia bilang, Mas, not balok. Itu lambangnya kan begini, bunder gini. Itu dari mana? Enggak tahu, Pak. Sampai sekarang ahli musik barat belum mau mengakui. Lalu dia menyebut ada 1-2 nama yang secara jujur mengakui bahwa sejarah musik not balok, gitar dan seterusnya itu berasal dari peradaban Islam di barat, yaitu di Spanyol. Dia sebut namanya. Sehingga dia bilang, yang begini ini itu berasal dari ghin. Kok ghin, Pak? Ya karena ghin itu artinya ghina itu artinya nyanyian. Oh, dia jelaskan semuanya itu. Lalu saya bilang, Pak, nanti kita buat forum ya. Dulu sebelum Covid saya bilang kita buat forum di UMM bicara sejarah peradaban Islam, tapi jenengan bicara dari perspektif musik. Oke, tapi jangan yang ngecek-ngecek. Nah, gitu dia. Maksudnya ngecek-ngecek itu saya bilang, tolong nanti jenengan main musik tertentu. Tapi dia bilang, ya boleh, tapi jangan musik yang ngecek-ngecek. Nah, bagaimana yang beliau maksud? Satu ketika dalam sesi itu tiba-tiba beliau main musik. Jeng. Oh, bagus banget. Dia bilang, Mas, ketika saya mainkan ini, metode apa istilahnya, corak musik ini, yang ada dalam pikiran sampean apa? Ini musik Pak, musik Latin, nah itu Amerika Latin. Bukan. Saya bilang ini musik gambus, dan dia bilang ada salah. Musik ini disebut dengan musik flamenco. Wah itu. Flamenco itu adalah musik yang berkembang di Amerika Latin. Orang-orang Amerika Latin itu disebut Amerika Latin. Mereka di Amerika, benuanya Amerika kan. Cuma Amerika terbagi 2, selatan, utara. Yang utara itu ya yang United States of America dan Kanada. Sementara negara-negara seperti Brazil, Meksiko dan semua itu, Kuba dan seterusnya disebut sebagai Amerika Latin. Itu di Amerika Selatan. Kenapa disebut Amerika Latin? Karena dijajah oleh Spanyol yang bahasanya adalah bahasa Latin dan budayanya adalah budaya Latin. Nah, gitu. Maka waktu saya mendapat kuliah singkat di Amerika, itu teman sekelas ini 18 orang, 4 diantaranya dari Amerika Selatan, itu jadi Brazil, Argentina, pokoknya ada 4 orang lah dari negara Amerika Latin itu. Dosen kami, karena waktu itu saya belajar pemikiran politik Amerika dan kebijakan luar negeri Amerika. Nah, dosen itu kan selalu bilang, the American political system, the American election system. Lalu teman yang dari Argentina angkat tangan. Excuse me, saya mau protes satu hal. Protes apa? Kamu kok selalu nyebut USA itu dengan Amerika saja? Kami nggak terima karena kami juga orang Amerika, tapi Amerika Selatan ada itu. Nah disebut Latin, ternyata dijajah oleh Spanyol. Nah, Spanyol jajah negara-negara di Amerika Selatan itu bawa bahasa, bawa kebudayaan, bawa musik. Nah, kok kayak gambus? Karena memang musik Spanyol itu ya awal mulanya dari imigran Arab itu tadi, anak keturunan Abdurrahman Ad-Dahil tadi itu. Sehingga kata kawan saya ini, kalau Mas menyebut ini musik gambus tidak salah, karena memang sumbernya dari sana. Tapi lalu dikembangkan di Spanyol, kemudian dibawa ke Amerika Latin menjadi musik flamenco. Dia mainkan itu. Wah, sekali lagi saya baru sadar, itulah rahasia kenapa ngajak saya bermain musik. Ternyata ada rahasia tentang peradaban Islam. Lalu ada buku judulnya Islam and Science, a History. Bukunya tipis, tapi buku itu dahsyat sekali. Penemu musik tadi itu ternyata di situ ada namanya, gitu. Sehingga dari diskusi dengan main gitar tadi itu, lalu saya baca buku itu, oh ini pesawat terbang, ya itu nama penemunya adalah Ibnu Firnas.
Jadi ada cerita Ibnu Firnas ini mikir gitu ya. Ini apa? Burung ini kok terbang kayak gitu gimana? Lalu dia berusaha melakukan eksperimentasi untuk menciptakan pesawat terbang. Jatuh berkali-kali, dia sampai sakit karena ada ya patah tulang dan seterusnya, diceritakan di dalam buku Islam and Science a History itu. Nah, singkat kata, eksperimentasi itu berhasil secara elementer. Bahwa benda yang dia ciptakan sebagai prototipe pesawat terbang pada zaman modern itu memang bisa terbang meskipun dengan daya jelajah yang sangat terbatas. Benda itu utuh sampai ketika Islam dihancurkan oleh Isabella, Ratu Isabella di Spanyol, menghancurkan Islam dan peradaban Islam di sana. Tapi peninggalan peradaban ada yang dirawat. Salah satunya adalah prototipe pesawat yang dibuat oleh Ibnu Firnas itu. Itu disimpan di museum di Spanyol, mungkin di kota Granada itu, oleh ilmuwan-ilmuwan Spanyol menjelang abad modern. Mereka penasaran, kok iso ya orang-orang Muslim ini buat kayak gini. Diutak-atik, diterbangkan bisa. Habis itu diprotoli. Maksudnya mereka ingin belajar. Dan menurut buku yang saya baca tadi itu, Islam and Science a History itu dikatakan mereka berhasil merotoli tapi reso balik no. Nah, maksud saya adalah ini kita kadang-kadang perlu bercermin kepada masa lalu yang begini ini, sehingga kalau kita lihat peradaban hari ini memang ada di barat, Amerika dan Eropa ya. Tapi etosnya apa kan gitu? Karena etos literasi itu yang menjadi kunci bagi peradaban ilmu itu. Saya sering bercerita tentang keinsafan saya sebagai zaman itu ya, umur berapa? 2005 sampai sekarang 15 tahun, guys. Kira-kira umur 30-an awal, belum 30. Mungkin 28, 27. 28 lah ya. Saya dari perjalanan dari Bali, Denpasar menuju ke pesawat saya menuju Melbourne untuk kuliah S2 waktu itu. Di pesawat, apalagi perjalanan jauh ya, tidur itu paling enak itu. Apalagi pesawat perjalanan jauh itu pasti makannya banyak itu. Malam hari jam 12 pesawat terbang take off dari Bali menuju Melbourne. Setelah disediakan makan malam, saya tidur. Di sebelah kiri saya ini Pak Tua, betul-betul tua itu. Dia baca buku. Ketika makanan disediakan dibilang yes thank you, tapi dia tetap baca buku. Itu. Saya tidur habis makan. Terbangun tengah malam di tengah perjalanan, saya lihat dia masih baca. Saya habis makan, tidur, bangun, saya nonton film. Nah, itu kan di situ ya. Perjalanan 7 jam di pesawat kan, kalau diingat-ingat itu sudah pusing duluan. Sehingga saya nonton film. Tidur lagi. Makan malam yang kedua, dibangunkan, saya lihat Pak Tua ini masih baca. Singkat kata, sampai akhirnya pesawat mendarat di Melbourne, matahari sudah tergelincir, berarti sudah pagi. Saya lihat dia masih baca. Dari Melbourne saya menuju kota di mana saya belajar di Canberra, naik bis. Itu saya insaf. Saya ini baru umur 28. Tapi nggak punya tradisi baca seperti Pak Tua itu. Dan dia betul-betul menghabiskan waktu untuk membaca di pesawat itu, untuk membaca. Pikir-pikir menarik juga. Nah, sekarang ya manusia ya. Saya baru menyadari atas nama kesibukan kadang-kadang wis gak sempat moco. Maka sebelum Covid itu saya selalu memanfaatkan perjalanan di bandara atau perjalanan dengan pesawat. Yes, itulah sempat baca itu. Kalau sudah di rumah saya sering menyebut bisa membaca itu sebuah kemewahan kalau sudah di rumah itu. Baca buku dengan tenang ya setengah jam lah itu. Itu kemewahan betul sekarang bisa baca buku dengan tenang itu. Maka saya sering memanfaatkan itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, membaca ini sepertinya remeh tapi sesungguhnya itulah kunci peradaban gitu ya. Sehingga saya ingin balik ke siapa tadi? Roghib Asirjani. Dia memulai buku itu dengan satu pembahasan Manzurul Islam lil ilmi. Jadi pandangan Islam terhadap ilmu. Nah,
Di situ ada pokok yang ingin saya sampaikan. Dia membongkar secara sangat detail kenapa perintah Iqra itu pertama kali diturunkan. Dan dia mengatakan dalam bahasa Arab dia mengatakan perintah Iqra itu diturunkan pertama kali menurut dia itu ajibun. Ajib itu berarti apa? Wonderful gitu ya. Wonderful. Jadi menurut dia Allah memilih perintah membaca sebagai wahyu pertama itu wonderful, nggak main-main gitu. Lalu dia menjelaskan wonderful dalam hal apa? Ada 3 persoalan yang membuat itu wonderful. Pertama adalah karena perintah membaca itu turun dalam satu masyarakat yang tidak suka membaca. Jadi masyarakat Arab mengenal sastra tinggi namanya syair, balaghah itu ya. Tapi tradisinya tradisi oral. Oral literacy apa namanya? Oral literature lisan. Jadi mereka menghafal. Tidak ada tulis. Kalau di Arab bagian selatan di Yaman itu sudah mengenal tata cara peradaban tulis. Sehingga kata Asirjani, perintah membaca lahir di tengah masyarakat yang tidak memiliki tradisi baca. Itu wonderful. Karena mereka mengembangkan sastra, tapi sastra lisan dan sastra hafalan. Makanya orang-orang Arab itu kan dikenal punya hafalan yang sangat kuat. Itu karena memang tradisi mereka tradisi hafal itu. Yang kedua, kata Asirjani, perintah membaca itu turun wonderful karena dia merupakan satu topik yang dipilih oleh Allah dari ribuan topik yang ada dalam Al-Quran. Nah itu. Jadi Quran ini topiknya kan ribuan. Tapi kenapa Allah memilih Iqra itu sebagai topik utama? Maka pasti ada tujuan. Lalu yang ketiga kata dia ajibun karena Iqra itu adalah wasilatun itu. Min wasaili ta'allum. Apa istilahnya? Wasilah itu media. Di antara sekian banyak media pembelajaran itu ya memang membaca. Saya kira memang tidak ada lain yang membaca itu. Gimana kita bisa tahu kalau tidak membaca? Nah gitu. Saya sendiri sering mengatakan kepada calon-calon mahasiswa itu ya, masuk jurusan tertentu dia ngeluh. Nah gitu loh. Kok saya masuk jurusan ini? Saya ceritakan dulu saya itu pengennya masuk jurusan bahasa Inggris. Bukan, manajemen. Karena sebagai anak lulusan SMA dengan pola pikir yang sangat sederhana gitu ya. Itu mendengar cerita bahwa di Lamongan Utara itu pesisir dari Gresik, Lamongan, Tuban itu kan jadi industri. Sebagai anak baru lulus SMA itu kan pikirannya sederhana. Berarti saya kuliah manajemen, ketika nanti industri itu berdiri di pesisir utara Gresik, Lamongan, Tuban, saya akan pulang ngelamar jadi manajer. Manajemen. Begitu sampai di sini mual. Bapak saya bilang duitnya mung semene. Gelem yo golek sing luwih murah gitu. Turun target saya dari manajemen ke bahasa Inggris. Begitu lihat pas duitnya. Waktu itu biaya sumbangan pembangunan 2 mm itu 500.000. Bawa uang dari Lamongan 500.000 gitu. Padahal sekalong numpak bis barang kan gitu. Jadi kata bapak saya ini pun kami gak bisa ngangkat. Wes gini, cari yang paling murah. Kalau ketemu yang paling murah dan kamu mau, kamu kuliah. Kalau enggak ya kita pulang. Sudah gak ada pilihan lain. Maka saya ngambil jurusan akhirat namanya syariat. Itu 200.000 gitu waktu itu. Sehingga saya masuk situ. Oke. Tapi karena pengalaman itu lalu saya katakan kepada mahasiswa yang kadang-kadang ngeluh, kamu kuliah kok kayak agak serius, salah jurusan Pak. Allah apa? Saya bilang, jurusan itu jurusan. Kamu boleh percaya boleh enggak. Jurusan itu penting, ya juga enggak penting. Saya bilang begitu. Karena kalau saya perhatikan, saya jurusan syariah yang pada zaman dahulu kalau naik bis itu, Dek kuliah di mana Dek? UMM. Jurusan apa? Hukum Pak. Izin, ngomong syariah aku izin gitu. Izin itu. Jadi belajar agama itu izin. Tapi sekarang kebalik. Orang belajar agama itu masa lalu izin, sekarang orang berlomba-lomba seolah-olah pada ahli agama gitu. Ini kan kuali dunia ini sudah. Nah, lalu apa ya? Ternyata aktivitas yang saya alami itu beyond jurusan itu loh. Mana mungkin orang percaya?
bahwa saya ini jurusan syariah itu dari UMM, lalu pernah bekerja sebagai staf presiden bidang keagamaan internasional. Ada yang bertanya, dulu kuliah HI di mana? HI, saya bilang itu. Lalu ada orang datang, Mas, dapat salam dari siapa gitu. Dia nanya ke saya, dulu Mas visipnya di universitas mana gitu. Saya bilang kok mau duga saya dari visip itu dari mana? Dia baca tulisan-tulisan saya di koran. Nah gitu. Ada lagi dari mana gitu. Bahkan ada yang persis kemarin saya ngisi sebuah pengajian dari habis subuh gitu, paguyuban alumni SMP atau SMA 3 gitu di Malang ini. Saya menjelaskan tentang istilahnya itu the living Quran. Living Quran itu membawa Al-Quran dalam kehidupan. The living Quran. Saya cerita tentang bagaimana metode, prinsip-prinsip Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Ada yang bertanya, S1-nya eksak bidang apa Pak? Saya bilang, enggak, saya S1, S2, S3 semuanya bidang agama. Meskipun lain-lain orientasinya, fokusnya saya bilang. Jadi saya bilang ke mereka, jurusan itu penting ya enggak penting. Maksudnya, bahwa jurusanmu elit, kalau kamu enggak baca, sama saja. Bahkan ada orang di kampung saya itu, anaknya kuliah HI UMM, HI ya, HI tadi itu. Saya dosen Fakultas Agama Islam. Lalu biasa orang desa kan saling ngomong itu. Oh anak saya sekarang kuliah di UMM. Lalu ada yang nyebut, oh berarti kamunya Pak Boy. Oh lain, dia jurusan biasa, anak saya jurusan hebat. Bayangkan di desa itu loh orang bisa berpikir begitu. Saya bilang anakmu hebat, HI kan masih mahasiswa. Saya meskipun jurusan remeh kan dosen itu. Jadi saya katakan kepada mereka itu jurusan penting tapi juga nggak penting. Kalau kita mau berproses, menikmati proses sebagai mahasiswa, saya bilang ke mereka itu yang terpenting kampus itu bukan jurusannya, tapi iklim yang disediakan kampus itu loh. Kalau kita bisa manfaatkan iklim itu jadi betul-betul jadi, saya bilang. Sehingga saya lihat teman-teman aktivis itu ada yang latar belakangnya ilmunya ini, tapi jadinya ini. Karena bagi dia ya yang terpenting itu proses di dalamnya itu. Jurusan itu ya pintu masuk saja itu. Jadi dosen AIK, Mas Supri, Mas Sudin ini, itu saya yakin mereka sering diremehkan mahasiswa. Saya sering diremehkan mahasiswa kalau ngajar AIK itu. Karena apa? Alah atasi dosen AIK ya. Dan mohon maaf ada satu jurusan itu yang jangankan dosennya, mahasiswanya aja itu loh sombong gitu. Mohon maaf kalau saya katakan ya, karena saya benci betul dengan yang orang sombong karena merasa ilmunya istimewa itu. Jangankan dosennya, mahasiswanya aja itu loh sombong. Saya masuk kelas itu, mereka begini duduknya. Semua. Mungkin pikirnya mereka, alah atas dosen al-Islam. Aku ini loh international relation. Saya lihat, oh kamu mau main begitu. Itu akhirnya. Ini ya. Akhirnya pertemuan berikutnya kelas yang lain, saya sudah tahu polanya, saya buat CV. Mohon maaf, saya buat CV dalam PowerPoint itu mungkin 15 slide. Sengaja saya buat begitu karena saya harus tundukkan psikologi mereka dulu, baru mereka bisa kita ajar gitu loh. Kalau mereka sudah belum apa-apa, sudah begini karena merasa jurusan tadi itu, wah bahaya. Saya bilang, lalu saya tunjukkan aktivitas internasional saya. Saya jadi international fellow di lembaga ini. Saya dapat pendidikan di sini, pendidikan tambahan di sini. Saya jadi ini. Saya pernah jadi ini di level internasional ya. Pembicara di sini, peneliti di sini. Baru setelah itu mereka begini. Jadi saya bilang, kamu jurusan bagus kan masih mahasiswa. Saya jurusan biasa kan sudah dosen gitu loh. Bagaimanapun ya lain kiprahnya itu. Jadi maksud saya begini. Jurusan oke, latar belakang ilmu kita oke, tapi baca itu menjadi kunci gitu loh ya. Saya memang menolak kalau disuruh ngomong sesuatu yang saya tidak kuasai. Tapi sebagai wawasan, kita kan harus menguasai gitu loh, lewat membaca. Misalnya saya disuruh ngomong tentang pertanian menurut Al-Quran ya. Qurannya saya bisa ngomong, tapi pertanyaannya kan nggak bisa kan gitu. Sehingga saya angkat tangan.
Saya selalu katakan itu, kalau saya bisa saya bilang oke, kalau enggak saya bilang saya enggak bisa. Nah ini agak sulit. Etos mengatakan enggak bisa lalu ngomong enggak bisa itu agak sulit ditemukan. Ada kawan saya seorang kepala sekolah tiba-tiba ngobrol, Mas, kenapa? Sampai ngerti enggak? Kenapa? Bukan dia bermaksud merendahkan para penceramah, bukan. Dia sendiri juga penceramah. Tapi dia bicara tentang dirinya sendiri gitu loh. Kenapa para penceramah itu bisa ngomong panjang lebar berjam-jam? Tapi kalau akademisi itu biasanya terbatas sampai sini sudah selesai. Apa ya kira-kira? Dia bilang, karena kalau akademisi yang ngomong itu topiknya jelas. Kalau penceramah yang ngomong itu, yes pokok sing diiling itu sing diomongno itu. Jadi antara khutbah karo ngajar wis padha wae gitu. Itu dia ngomong sendiri gitu. Nah, maksud saya begini, etos keilmuan tadi itu meniscayakan kita membaca, karena dengan begitu lalu kita bisa wilayah mana yang kita tahu dan wilayah mana yang kita tidak tahu. Sehingga saya sering mengutip perkataan seorang, ada yang menyebut ini dari Al-Ghazali, ada juga yang menyebut ini dari ulama namanya Khalil bin Ahmad. Ini sebagai penutup, yaitu 4 macam orang berpengetahuan. Empat kelompok orang berpengetahuan dan apa itu jenisnya, empat jenis orang dan pengetahuannya. Satu disebutkan sebagai rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri, orang yang punya pengetahuan dan dia tahu bahwa dia punya pengetahuan. Berarti itu bisa ngukur, aku tahunya ini, yang aku nggak tahu ini. Itu memang kalau di tingkat kalangan akademisi yang oke ya, itu akan menolak dikasih mahasiswa bimbingan misalnya. Kamu nulis apa? Ini, oh mohon maaf, baiknya kamu ke Pak itu, ke Bu itu. Saya nggak ahli di sini. Nah, tradisi begini ini harus dibudayakan sebenarnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena yadri annahu yadri, dia tahu bahwa dia tahu. Maksudnya dia tahu mana yang dia tahu gitu loh. Lalu kelompok kedua adalah rajulun yadri annahu la yadri wa huwa yadri annahu la yadri, orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Jadi orang yang tahu, orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Berarti sadar, lagi-lagi sadar. Gak iso ku ning ndi sih, kira-kira gitu. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri, orang yang punya pengetahuan tapi dia nggak sadar bahwa dia tahu. Kata Khalil bin Ahmad, itu orang tertidur, maka bangunkanlah. Kalau kita bawa ke dalam konteks ke dunia keilmuan, berarti itu orang yang potensial, mungkin juga punya pengetahuan tapi dia nggak sadar. Bangunkanlah, berarti ajaklah bergabung, ajaklah dalam dunia aktivitas keilmuan. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Iki paling repot. Orang yang tidak tahu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Piye terusan? Pokoknya akhirnya akan keluar. Nah, mental dan sikap pokok inilah yang sekarang ini banyak kita temukan di grup-grup media sosial. Biasanya yang kuras di media sosial begitu ketemu ya meneng wae gitu. Karena dunianya memang dunia, dia ahli di media sosial, tidak ahli dalam dunia nyata itu. Tapi kadang-kadang la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang ngerti, orang sadar bahwa dia orang ngerti gitu loh. Nah, ini paling parah. Oke, itu. Kemudian terakhir sekali saya ingin menutup dengan cerita tentang keledai itu loh. Anak, bapak dan keledai. Ini cerita sederhana sebenarnya. Kita tahu semuanya, tapi saya ingin membawa kepada hikmahnya kira-kira apa. Pertama, dua orang anak bapak berjalan dengan membawa keledai. Tuntun saja keledai itu. Sampai di sebuah perkampungan, orang kampung ngerasani, cek bodone wong loro. Keledai itu kan untuk dinaiki, ngapain dituntun? Lalu dibilang, bapak dan anak sama-sama bodoh kalian tuh. Ngapain dituntun? Buat dinaiki. Nah, oh benar juga kata mereka. Lalu rembukan.
piye le? Sing numpak sapa le? Bapak ini berpikir, ya anakku kan masih kecil. Masih muda, masih mungkin capean, masih gampang capek. Kalau ini sudah dewasa, sudah kuat. Oke, kamu naik le, naik. Oke ya. Jalan si bapak nuntun keledai, anaknya naik keledai. Keledainya dinaiki. Dituntun sampai kampung sebelah. Orang-orang ngerasani lagi. Bocah gemblong. Bapak yang kon nuntun dek numpak piye sak karepe itu. Mereka dengar. Iya Pak ya. Ya wis ngono, aku sing numpak. Bapaknya yang naik gitu. Bapaknya naik dituntun lagi sampai kampung ketiga berarti kan, kampung ketiga. Orang-orang bilang lagi, Bapak enggak punya kasih sayang ini. Anak yang kon nuntun dek numpak bapak capopo gitu. Turun akhirnya mereka merebuk lagi. Penake piye? Wis Pak, tumpak yung loro. Akhirnya naik dua-duanya itu. Dua-duanya naik sampai di kampung keempat, orang ngerasani, bapak anak sama-sama tidak punya pri kehewanan. Masa keledai sekecil itu dinaiki berdua? Pusing mereka. Piye Pak? Saya yang naik salah, bapak yang naik salah, kita yang naiki berdua salah. Jawes lek ngono. Gotong, digotong. Digotong akhirnya, dan dia ketemu lagi orang di kampung yang kelima. Bapak anak podo-podo kendeng ini. Wong keledai iso mlaku kok digotong, kok dituntun. Padahal tidak dituntun salah gitu. Maknanya apa? Orang itu hanya lihat yang terlihat. Orang itu hanya tahu yang terlihat. Satu itu maknanya adalah orang hanya tahu yang terlihat. Dan karena dia hanya tahu yang terlihat, maka dia menilai yang terlihat itu. Nomor dua, jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan pembacaan orang hanya karena mereka melihat yang terlihat itu. Kita ambil satu sikap, betapapun orang menyatakan salah, kita jalankan karena kita tahu konteks pengambilan keputusan itu. Nah itu. Saya dulu waktu di Australia S2 itu kerja bersihkan toilet di mall gitu loh. Tapi karena negara maju jadi toiletnya bersih. Yang lain-lain iki bilang, wong kuliah kok karo ngono ki nggo apa. Saya bilang, ternyata teman-teman saya yang kuliah di Australia dulu itu pada anaknya pejabat. Dia anaknya direktur pusri gitu. Yang situ ponakannya kepala Bappenas itu. Yang situ mantunya direktur BI gitu-gitu. Ya ora nyambut gawe ora apa-apa. Saya bilang saya bekerja karena saya tahu pulang nanti balik ke Indonesia itu kebutuhan dasar saya harus selesai. Sandang, pangan, papan, kendaraan. Dan kalau saya mengandalkan itu dengan pendapatan sebagai pengajar di Indonesia mungkin suwe gitu. Saya bilang karena di Australia meskipun sebagai mahasiswa bekerja itu gajinya waktu itu 1 jam 100.000. Dan hitungan kerja di Australia itu jam. Itu makanya saya bilang yang muda-muda itu kuliah di Australia. Kowe sing wedok kuliah, sing lanang pekerjakan. Kalau yang laki-laki yang kerja, yang perempuan harus bekerja. Ini saya kerja di hotel. Kerja di hotel dan sehari itu 1 juta. 1 hari 1 juta. Karena saya berpikir mumpung ada peluang begitu, saya harus kumpulkan duit, nanti pulang ke Indonesia kebutuhan dasar saya selesai, maka saya bekerja bukan lagi demi itu semuanya. Nah, itu. Tapi yang lain-lain bilang, "Lah apa kuliah kok direwangi ngono-ngono." Nah, keputusan saya ambil karena saya tahu konteksnya. Kan gitu. Maka dalam hal menjalani kehidupan ini saya kira bagian dari literasi itu adalah literasi terhadap keputusan kita sendiri gitu. Sehingga 4 contoh peristiwa keledai tadi itu saya kira dalam betul maknanya bagi saya. Dan semua orang membuat semua orang bahagia itu nggak mungkin, Mas. Keputusan itu begitu diambil membahagiakan satu kelompok tapi tidak membahagiakan kelompok yang lain. Maka pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun bekerja di Istana Negara itu, saya tahu ruwetnya negara itu. Bukan ruwetnya negara, ruwetnya, kompleksnya apa istilahnya? Birokrasi negara. Memang ya mumet presiden itu. Mumet itu. Kadang-kadang ya yes betul. Jadi saya tahu persis bagaimana lingkaran-lingkaran yang saling berlomba mencari pengaruh itu.
Itu semua ada yang awal tuh. Nah, jadi memang dalam bagian ini penutup ceritanya tentang keledai tadi itu adalah maka apa yang kita yakini sebagai kebenaran untuk diri kita karena kita literal dengan kita sendiri itu kita ambil. Membuat semua orang bahagia dengan satu keputusan itu tidak mungkin. Tapi sepanjang yang kita ambil itu sudah sesuai dengan konteks yang kita hadapi, jalan terus. Nah, saya kira begitu. Mohon maaf kalau agak kesana kemari. Tapi poinnya satu tentang literasi. Dan literasi ini ya bisa berkaitan dengan tradisi baca, tapi literasi dalam menjalani kehidupan ini juga tidak kalah penting. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah II Kota Malang. Semoga sekolah ini bisa menjadi sekolah unggulan, mendidik generasi yang siap menghadapi perubahan dunia yang sangat cepat di masa depan, yang dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam proses menaklukkan persaingan di masa depan yang semakin ketat. Selamat datang di sekolah ini dan mari bersama berproses di sini dengan memilih sekolah ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi para pemimpin pelopor di masyarakat kita dan bahkan menjadi pemimpin atau pelopor pemimpin dunia dengan tagline yang luar biasa di sekolah ini, yaitu Lead the World Start from Here. Maka mudah-mudahan sekolah ini mampu mengantarkan siswa-siswanya untuk menjadi para pemimpin masa depan, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.